Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai debat kita pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari tim Brace. Saya, Dita Likusapan, sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi kami. Dan pembicara kedua kami, Stefani Tasiksandana, yang akan menyampaikan argumentasi untuk mendukung argumen-argumen yang telah saya sampaikan sekaligus sebagai pembicara balasan. Selanjutnya, pembicara ketiga, Anastasia Ramadhani, yang akan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung argumentasi kami dan yang akan merekonstruksi kembali jalannya diskusi kita pada hari ini. Bagian akhir dari debat kali ini akan disimpulkan oleh saya sendiri sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan pada hari ini adalah ekspor benih lobster, di mana pada mosi ini kami mengangkat dua kata kunci, yaitu yang pertama ekspor, di mana ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua yaitu benih lobster. Benih lobster atau benur merupakan salah satu komoditi kelautan yang memiliki harga jual tinggi yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini, kami dari tim Brace setuju pada mosi debat hari ini yang didasarkan pada dua dasar argumentasi. Yang pertama, menekan tindakan penyelundupan. Karena meski persentase penyelundupan benih lobster saat ini masih terbilang sedikit daripada komoditi laut lainnya, namun jika dibiarkan lama-lama akan bertambah banyak. Karena persoalan persentase besar atau kecil itu hanya masalah kesempatan. Misalnya kita ambil contoh, hari ini ekspor benih lobster lolos 5%, nanti 10% lolos, selanjutnya 25% lolos. Hal itu akan bertambah karena itu adalah otak bisnis yang ingin selalu untung. Maka dari itu lebih baik ekspor dilakukan agar para nelayan juga tidak bimbang kemana mereka harus menjual hasil tangkapan mereka. Dan yang kedua yaitu para nelayan tetap memiliki sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena seperti yang kita ketahui, ada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan mencari benih. Dengan kata lain, mencari benih adalah salah satu sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu mau kita apakan mereka? Atau nyatanya juga masih banyak penyelundupan benih lobster. Jadi percuma ekspor dilarang tapi penyelundupan tetap berjalan. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pendukung setuju dengan mosi debat kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Stefani Tasiksandana, pembicara kedua dari tim Brace akan melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama. Nah, menurut dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Dr. Insinyur Suminto MSc, bahwa ekspor benih kalau dilaksanakan dengan masif, hitungannya kasar bisa mencapai 1 triliun dari pajaknya. Apalagi kalau ada nilai tambah, devisa dari lobster saja mungkin sudah ratusan triliun. Nah, nelayan menjadi tidak berminat membudidayakan lobster dengan alasan berbiaya tinggi, kesulitan akses permodalan, sarana atau prasarananya kurang, dan bermacam dalih klasik lainnya. Mereka lebih terangsang melakukan penangkapan benih lobster dengan hasil yang instan. Nah, dengan menggiatkan ekspor benih lobster secara besar-besaran bisa membantu mengurangi defisit pada neraca perdagangan saat ini. Bila dalih ekspor benih lobster untuk membendung penyelundupannya, rasanya tidak sebanding dengan social cost dan hilangnya potensi sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif bidang hasil laut di masa mendatang. Kan mengatasi kejahatan penyelundupan hanya semata-mata melakukan tindakan pencegahan dan represi, di mana seharusnya perangkat itu sudah ada. Tinggal digalakkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Anastasia Ramadhani selaku pembicara ketiga dari tim Brace yang akan merekonstruksi jalannya perdebatan kita pada hari ini sekaligus memberikan bukti-bukti pendukung argumen ini. Kegiatan ekspor benih lobster yang sudah dibuka oleh pemerintah perlu dimanfaatkan peluangnya oleh para pelaku usaha sektor kelautan perikanan serta para nelayan di Indonesia. Pemerintah yang secara objektif melihat potensi lobster di Indonesia ini dari dua sudut pandang, yaitu untuk kemanfaatan para nelayan dan untuk menjaga lobster ke depannya. Contohnya, pada Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang ekspor benih lobster
dengan ukuran panjang kerapas di bawah 8 cm dan berat kurang dari 200 gram dilarang. Menurut saya, peraturan itu mensyaratkan lobster boleh diperdagangkan dengan berat di atas 200 gram. Pertimbangannya, setidaknya lobster tersebut sudah pernah bertelur sekali. Namun, pada peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020, aturan di atas direvisi. Pada peraturan yang tercantum, ekspor benih lobster diizinkan untuk membantu banyaknya nelayan kecil yang kehilangan mata pencaharian akibat dilarangnya ekspor benih lobster. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh eksportir benih lobster adalah harus memiliki kegiatan pembudidayaan lobster. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, negara yang diekspor seperti Vietnam, Hong Kong, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia adalah negara yang sudah siap secara teknologi dan infrastruktur untuk pembudidayaan benih lobster ini. Menurut saya, orang-orang Indonesia bukan tidak bisa membudidayakan lobster, tetapi banyak ilmuwan yang mampu dan harus diberikan kesempatan untuk melakukan riset terapan di bidang budidaya lobster. Ini juga bagus sebagai acuan untuk orang Indonesia, agar ketika sudah mampu membudidayakan hasil lautnya sendiri dan infrastrukturnya sudah mumpuni. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Ini bisa dilihat dari segi perekonomian. Kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia serta memperkenalkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya sumber alamnya, seperti fauna. Contoh lainnya pada kebijakan ini memicu kenaikan harga benih lobster dari rata-rata harga 5.000 per ekor menjadi 12.000 hingga 13.000 per ekornya. Ini membuktikan bahwa keuntungan juga ada pada nelayan Indonesia dan juga menambah devisa negara. Kegiatan ekspor benih lobster bertujuan juga agar tidak adanya lagi kegiatan benih lobster secara ilegal. Penyeludupan ini sangat-sangat ditekankan oleh pemerintah kita agar stop sampai di sini, jangan ada lagi penyeludupan. Menurut Presiden Jokowi pada wawancara di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019, beliau mengatakan yang terpenting adalah negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, dan lingkungan tidak rusak dan tetap terjaga. Sekian pemaparannya, terima kasih. Maka dari itu, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah kami sampaikan, maka lebih baik ekspor benih lobster ini tetap dilakukan. Karena ekspor benih lobster ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi banyak pihak. Contohnya bagi perekonomian negara kita, bagi para nelayan yang sudah menggantungkan hidupnya dengan mencari benih, dan juga lobster ini dapat dibudidayakan dengan baik.